mudah-mudahan lewat renungan malam hari ini kita diingatkan kembali akan pesan-pesan spiritual, pesan-pesan moral untuk kita mengingat datangnya sebuah hari yang namanya kematian. Rasul mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu datangnya kematian. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Pertanyaannya sederhana, Bapak sekalian, perindu surga pecinta ilmu, kira-kira kita sudah siap belum bekal untuk mati? Jawabannya Pak? Ada yang berani tunjuk tangan? Saya sudah siap Ustadz, ada nggak? Kalau ada yang mengatakan berani, siap, itu kepedean. Kenapa saya katakan kepedean? Ada seorang sahabat Rasulullah, ring satu Rasulullah, juru dakwah Nabi, namanya Mu'adz bin Jabal, sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabatnya Ali bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'adz?" Mengapa engkau menangis terseduh-seduh? Jawaban beliau ini sungguh menggetarkan hati kita. Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Fa ana la adri min al-fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti termasuk yang mana. Masuk surgakah aku atau masuk ke dalam neraka? Bayangkan seorang sahabat Mu'adz bin Jabal tidak kepedean menghadapi datangnya kematian, merasa seolah-olah bekalnya belum cukup. Maka yang paling baik kita persiapkan bekal, dan bekal itu tidak lain adalah bekal takwa. Karena takwa warisan terindah yang harus kita genggam agar menjadi ahli surga. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita yang hadir di majelis takziah ini semuanya termasuk ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Saya juga melihat wajah-wajah takwa di sini. Amin. Takwa yang sederhana, mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yarham Bapak Sarmadi berpulang ke rahmatullah, karena memang Allah inginkan kebaikan untuk beliau. Namun keluarga yang ditinggalkan harus ikhlas. Rasul mengatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu." Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang berkepanjangan, kegelisahan, gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka sebelum musibah harus ikhlas. Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu amalan yang luar biasa, dan setan cuman kalahnya sama orang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, maka setan tidak akan mampu menggelincirkannya. Saya pun melihat malam hari ini wajah-wajah ikhlas semua ini. Amin ya rabbal alamin. Berarti kalau ikhlas sampai jam 11 ya. Malam minggu. Tayyib, masya Allah. Bagi kami sebuah kehormatan bisa silaturahim sekaligus. Bapak-bapak sekalian, semoga pertemuan kita ini dilandasi karena saling mencintai. Cinta karena Allah. Kalau niat kita mencintai karena Allah, maka di akhirat kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan atau perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulani tahabban fillahi
ijtama alaihi fatafarraqu alaihi. Dua orang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka di akhirat kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin kita semua termasuk golongan yang sehidup sesurga. Jadi kalau orang bilang sehidup semati itu bohong tuh. Bohong dia. Kan janjinya begitu dulu ya. Maka ganti kalimatnya kepada istri, ya kan? Kepada teman, pada guru, pada sahabat, bilang kita siap sehidup sesurga. Kata siapa ya sehidup sesurga itu ya? Kata Allah di Al-Quran, agar kita kelak jadi dari surga. Mana ayatnya Ustaz? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang salih. Siapakah mereka? Ayah ibunya, nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya dulu ketika di dunia, anak keturunannya, bersama dengan orang salih masuk ke dalam surga. Kemudian malaikat menyeru di setiap pintu dengan kalimat yang sangat indah, menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir yang indah, engkau menjadi ahli surga. Jadi Pak, sehidup surga kata siapa Pak? Kata Allah. Di dunia kita insya Allah bersaudara karena Allah, kelak di akhirat kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Cuman syaratnya Pak, ayat itu dijelaskan pada kita sabar. Sabar mentaati apa yang Allah perintahkan. Sabar menghindarkan diri dari maksiat dan dosa. Dan khusus untuk sebuah musibah, sabar menerima ketentuan ataupun musibah yang telah Allah timpakan. Sebab kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan datangnya kematian. Maka disempurnakan amalnya di akhirat atau di kiamat nanti. Ketika dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang sebenarnya. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Maka Bapak sekalian, mendingan kita bahagia di dunia atau di akhirat? Mendingan bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita kan ya enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan atau keselamatan di dunia, kebahagiaan keselamatan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi kita boleh mengharap tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Betul ya Pak ya? Jadi nggak apa-apa bahagia di dunia, asal di akhirat masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Jadi sabar bagi keluarga musibah, insya Allah balasannya indah. Sebagaimana pesan Al-Quran pada surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat di nomor 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah diberikan kepadanya pahala tanpa batas. Saya juga melihat wajah-wajah sabar semua ini. Amin ya Rabbal alamin. Sabarnya dulu apa sekarang Pak? Sampai kapan kira-kira Pak? Sampai COVID Corona sirna ya?